Aku freelancer Gen Z, dan ini adalah hal yang penting banget sebelum kamu mulai jadi freelancer. Kenalin, aku Devin, full-time freelancer sejak umur 19 tahun. Di series Devin Talk ini, aku bakal bahas seputar freelance, graphic design, karir, dan produktivitas. Follow dan like dulu, karena siapa tahu konten kayak gini nggak muncul lagi di FYP kalian. Pasti kalian sebelum mau mulai freelance, pasti kalian suka bingung nih. Kalau mau jadi freelancer itu harus jago di semua bidang. Aku mulai dari situasi yang biasa-biasa aja. Skill desainku nggak terlalu jago banget. Banyak yang bilang kalau Gen Z itu nggak bisa jadi freelancer. Atau tunggu aja dulu di waktu yang tepat. Atau tunggu sampai jago. Tapi aku nggak mau denger itu. Aku percaya kalau yang penting itu adalah keberanian. Aku punya dua hal yang mungkin nggak banyak orang punya, yaitu skill analisa dan skill keberanian. Halo Sobat Kreatif, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian menonton program ini ya. Balik lagi sama aku Aisyah di program kesayangan kita semua, Yuk Kibas. Yuk kita bahas. Nah, tapi sebelum mulai nih, aku pengen ngasih tahu dulu ke Sobat Kreatif yang ada di rumah, kalau misalkan host terbaru dari Yukibas, yaitu Ilham Fatur Rahman ini sedang sakit. Jadi kita juga segenap kru dari Yukibas meminta Sobat Kreatif yang ada di rumah untuk mendoakan semoga host baru kita, yaitu Ilham, bisa kembali lagi ke sini. Nah, seperti yang udah kalian tahu nih, kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai tapi juga penuh inspirasi. Di episode kali ini aku bakal ngobrol bareng sama seseorang yang gak cuma jago coret-coret digital, tapi juga berhasil bikin desain jadi cuan sejak umur 19 tahun loh. Keren banget gak sih? Nah, dia ini mahasiswa berbakat di bidang desain grafis, aktif bikin logo, poster, terus juga berbagai karya visual yang juga kece banget. Dan kalian tahu gak sih yang lebih kerennya lagi, dia adalah juara lomba desain Disnatalis Polimedia ke-16. Nah, Sobat Kreatif penasaran gak sih siapa dia? Langsung aja kali ya kita sambut, ini dia Devin Gilbert. Halo, silahkan duduk. Halo. Nah, Kak Devin bisa perkenalkan diri dulu dong ke Sobat Kreatif yang ada di rumah. Oke, jadi nama aku Devin Gilbert, bisa dipanggil Devin. Sekarang aku sih masih mahasiswa di semester 4, jurusan multimedia. Dan untuk kesibukan aku sendiri masih mahasiswa plus freelancer dan juga content creator gitu. Oke, gimana kabarnya nih Devin? Baik? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, aku pengen tahu dong Kak Devin, kesibukan kakak tuh sekarang lagi ngapain aja sih? Oke, untuk kesibukannya sih aku masih sama kayak kebanyakan mahasiswa sih ya, masih ngerjain tugas, ngerjain tugas-tugas kelompok juga project kelompok juga. Tapi selain itu aku juga fokus untuk ngerjain project klien, sama aku juga untuk ngerjain project-project kampus juga gitu. Oke, nah tadi kan aku udah ceritain nih kalau kakak tuh udah terjun ke dunia desain dan segala macamnya ya. Nah, boleh dong diceritain awal mula kamu terjun ke dunia desain, apakah karena iseng atau tugas atau emang cinta dari pandangan pertama? Oke, jadi untuk pertama-tamanya aku sama kayak kebanyakan orang gitu, aku emang butuh duit gitu, karena memang aku itu orang yang suka gunain skill itu untuk aku hasilin cuan gitu. Jadi emang setelah aku lulus, aku juga mikir dari skill aku yang punya, dari resource yang aku punya, kira-kira aku mau buat apa sih ke depannya, karena kan lagi libur ya, masih semester pertama, masih online juga, masih kebanyakan itu masih nggak terlalu banyak tugas lah. Jadi aku gunain itu untuk aku nyari cuan, yaitu dari semua yang aku coba berhasilnya di content creator, freelance, graphic designer gitu. Wah, keren banget, tepuk tangan dulu dong Sobat Yukibas. Nah, kan Kak Devin ini tuh udah mulai freelance tuh dari umur 19 tahun ya berarti? Ya. Nah, waktu itu tuh kakak tuh berani mulainya dengan bikin apa sih? Oke, untuk aku mulainya ya, untuk beraninya aku tuh pertama-tama itu di Twitter. Jadi waktu itu aku masih belum branding aku sebagai logo brand designer, tapi aku masih branding aku itu masih sebagai graphic designer. Jadi aku masih garap semua lah, mulai dari poster apapun itu semua aku garap, karena memang
aku belum ada klien sama sekali kan, belum ada portofolio klien, real klien ya, mau gimana pun pasti aku butuh satu project yang bener-bener real project. Jadi mau enggak ya aku kalau gak ada lah aku ngerjain semua project. Nah setelah aku di Twitter lumayan rame, baru aku berani diri di TikTok, dan TikTok malah lebih rame lagi. Berarti awal mulai dari Twitter terus ke TikTok juga, terus makin rame lah ya dari situ. Nah, kan kalau misalkan lagi dapat project desain nih, entah itu logo atau grafis, biasanya kamu tuh mulai inspire-nya dari mana dulu sih? Apakah kayak ngelamun dulu atau kayak ada ritual-ritual khususnya supaya kamu ngedapetin ide itu? Oke, untuk caranya sih ya, yang pertama-tama aku arahin dulu nih si klien aku, kira-kira dia tuh tipe desainnya mau gimana, vibes desainnya mau gimana, branding desainnya mau bagaimana. Nah setelah itu kalau aku udah tahu arahnya kemana, baru dah aku nyari inspo di Behance, Dribbble, Pinterest, semua di platform untuk desain. Nanti setelah itu aku cocokin tuh. Nah setelah itu nanti aku bakal kirim beberapa opsi desain, 2-3 desain, supaya ntar si klien aku bisa milih di si desain itu mana yang lebih cocok ke dia. Gitu sih cara aku awal ya. Oh oke. Berarti kayak sesuai juga ya desain dari apa yang kliennya mau gitu. Betul. Nah tapi Kak Devin ini pernah gak sih dapet klien yang maunya banyak banget gitu loh? Terus kayak gimana cara kakak tuh untuk ngadepinnya? Oke. Untuk banyak mau ya, banyak mau. Untuk klien itu memang awal-awal pasti harus ngerasain sih. Iya sih, itu memang awal-awal kalau kita masih belum ada nama, belum ada branding kita, ya mau kita harus selalu gak ada. Nah pasti bakal ketemu itu yang banyak mau, karena kita masih belum ada desain sistem juga. Jadi pasti ada untuk awal-awal. Dan untuk caranya sih ya, untuk sekarang ya, untuk sekarang itu ya aku bakal kasih ketentuan terms and condition, ntar dia bakal dapat berapa revisi, nanti setelah itu dia bakal setelah kalau udah lewat dari revisinya bakal dapat fee tambahan gitu. Oh oke. Jadi kayak biar sama-sama enak lah ya antara klien dan juga pembelinya gitu. Luar biasa banget ya. Aku dulu kayak pikirnya freelance itu susah banget. Terus kayak ternyata enak ya, bisa kerja dimanapun yang kita mau juga, ya kan, terus menghasilkan uang dari usia muda juga, ya nggak sih Kak? Benar. Nah, aku mau nanya lagi nih, menurut Kak Devin, tantangan terbesar jadi seorang desainer tuh apa sih selain mempertahankan gaya desain di tengah permintaan klien? Oke, untuk tantangannya sih overall ada 2. Yang pertama itu ya, karena aku sebagai juga konten kreator, pasti aku juga update nggak cuma desain, tapi aku juga update ke konten video juga. Konten video aku harus relevan juga, harus relevan sama di dunia graphic designer juga. Aku juga harus sering bikin per bulan tuh aku bakal bikin konten analytics. Aku bakal cek nih 5-10 konten kreator, kira-kira mereka itu ramenya di mana nih. Kira-kira mereka yang viewsnya gede, aku bakal ikutin, aku bakal ATM, jangan ATP. Tinggal di ATM ya, jangan ATP. ATM itu apa tuh Kak? ATP. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan plek-keplek. Ya. ATP itu apa ATP? Kalau ATP itu amati, tiru, plek-keplek. Jangan guys, tidak boleh. Nah, setelah dari itulah baru tantangan sih. Kita kalau bisa jangan plek-keplek sih. Benar. Nah, dan juga untuk tantangan kedua ya, karena aku freelancer dan aku juga masih kuliah juga. Tantangannya itu adalah untuk manage waktu. Manage waktu itu berat lah ya. Betul, apalagi untuk beberapa kelas kan ada yang mendadak, ada tiba-tiba diundur besok. Nah itu benar-benar kayak hancurin timeline aku dari pagi sampai malam, hancur itu, benar-benar hancur. Iya, benar. Makanya tiba-tiba mendadak. Nah itu sih emang tuh struggle sih untuk masih kuliah. Tapi justru aku ngeliat itu peluang aku supaya aku bisa lebih cepet tanggapin kalau tiba-tiba ada mendadak. Itu sih dua kesulitan aku lah ya sebagai freelancer sekarang. Oke. Nah, aku kan sempat mention nih di awal kalau misalkan Kak Devin ini adalah pemenang dari lomba desain logo Disnatalis Polimedia yang ke-16. Betul. Nah, aku penasaran nih, kira-kira proses kreatif di balik membuat logo itu tuh apa sih Kak? Oke, untuk sebenarnya FYI untuk logo ini sebenarnya aku lebih thankful untuk ke teman aku, karena itu kan tim ya kan, berdua kan. Tim. Jadi itu berdua. Jadi waktu itu aku itu emang lagi struggle banget untuk desain. Jadi aku lagi art block. Jadi aku lagi nggak suka banget gambar-gambar lah. Tapi untungnya ada teman aku baik banget ya. Dia tuh datang ke rumahku. Untuk dia itu sama-sama brainstorming, sama-sama nyari inspirasi untuk kita analisa lah. Kira-kira dari data sebelumnya
dia tuh si Paul Matt ini dia tuh lebih suka gaya style yang gimana. Oh, oke. Makanya dari situ aku dapat data kira-kira begini nih. Nah, aku kasih tau ke dia. Nah, kita berdua tuh sama-sama sketch berdua. Oh, sama-sama di sketch ya. Sama-sama sketch. Tapi setelah itu karena aku art block, nah dia tuh emang lebih lebih jago untuk sketchingnya. Nah, makanya aku sama dia polling nih di story Instagram sama di WA, kira-kira aku tanya, polling nih mana yang bagus nih, punya aku apa dia, gitu. Nah, setelah itu banyak yang respon punya dia bagus. Nah, barulah udah tinggal kita sempurnakan, tinggal kita finalize lagi ke digital. Nah, setelah itu dia fokus tracing logonya, aku fokus untuk PPT-nya, untuk bikin PPT, karena aku kan udah ada di bidang industri yang real ya. Iya, bener, jadi aku tahu cara bikin pitch deck yang bagus gimana, cara bikin PPT yang langsung menarik gimana, sampai dia tuh kayak bingung kok ini bisa gitu. Tapi aku juga bingung kok dia bisa nemu sketch kayak gitu. Jadi sama-sama keren gitu ya. Oh, dia emang keren banget. Boleh. Siapa tuh nama temennya Kak? Namanya Indra. Itu nama teman kelas. Itu keren banget. Boleh kali ya tepuk tangan buat Kak Indra sama Kak Devin. Oke, Sobat Kreatif, jadi tadi kita udah dengerin nih cerita dari Kak Devin dan temannya tentang gimana cara mereka membuat logo dari Disnatalis ke-16 sampai mereka memenangkan lombanya. Nah, setelah ini aku bakalan nunjukin ke Sobat Kreatif yang ada di rumah tentang desain-desainnya dari Kak Devin. Langsung aja kali ya, ini kita show karyanya. Nah, karya yang pertama nih Kak, bisa dijelasin gak ini tentang apa? Oke, untuk karya pertama ini baru banget selesai. Jadi ini tuh project logo ya. Jadi ini project logo untuk detailing mobil sport, mobil apaan itu di Jakarta. Jadi ini tuh projectnya itu seperti udah ada gambar ya. Jadi ini tuh tentang sport, tentang detailing. Yaitu kalau mau ganti jok atau mau ganti upgrade mobil itu bisa ke usaha dia gitu. Jadi dia sih mau yang modern, mau yang minimalis, terus juga dia tuh mau yang kayak ya pokoknya mau simbol mobil dan juga dia mau geometrik. Nah, jadi ya ini aku hasilin jadi kayak gini. Ini tuh jadi dia geometrik, jadi dia ada bentuk kotak-kotaknya juga dan juga bentuk simple ini emang dia mau simple juga karena ini kan supaya modern juga ya. Jadi ini tuh lebih kayak nah ini tuh sebenarnya dia tuh usahanya tuh bukan usaha mobil doang, tapi dia tuh juga usaha ke motor. Jadi dia itu tuh ini tuh dua simbol ini tuh bisa ke spion sama bisa ke lampu mobil gitu. Jadi satu logo ini bisa langsung ke dua brandnya, dua produk yang dia jual gitu. Motor dan mobil ya. Betul. Kak. Bisa lanjut kali ya, karya kedua. Ini apa nih Kak? Bisa jelasin nggak? Jadi ini tuh sebenarnya masih on progress. Jadi ini ada dua opsi desain untuk usaha parfum. Jadi untuk perfume ini banyak banget sih untuk project-project aku, banyak banget project perfume. Salah satunya dan ini adalah packaging desainnya. Jadi ini itu aku jadi karena memang aku selain juga desainer, tapi aku juga harus bisa preview 3D-nya gitu. Jadi ini aku tuh pakai ini sih, aku pakai Photoshop. Jadi aku pure dari nol, aku nggak pakai 3D apa-apa. Jadi aku bikin seolah-olah dia itu 3D. Gitu. Keren banget ya. Ini berarti tentang parfum. Berarti nanti kita review lagi yang gambar ketiga nih teman-teman. Langsung aja kali ya kita preview. Ini enak banget kali ya. RG Fried Chicken. Nah, bisa jelasin kali Kak ini logonya gimana cara bikinnya, terus kisah inspiratifnya tuh apa aja? Jadi untuk ini tuh dia tuh usaha udah ada namanya Fried Chicken. Jadi dia itu mau desainnya itu yang menggambarkan ayam tapi kayak jagoan. Makanya dia tuh pakai kacamata, pakai sayap. Nah, itu kan kayak superhero gitu kan. Iya, bener. Jadi dia tuh mau seolah-olah dia tuh mau ayam yang outstanding lah, sebagai jagoan gitu. Makanya dia tuh pakai ada capnya dan juga dia ada celemek kan namanya kalau untuk di dapur gitu. Jadi setelah itu ya udah sih. Habis itu dia juga mau ada maskotnya juga untuk nanti branding dia. Keren banget ya tadi ketiga karya dari Kak Devin. Boleh tepuk tangan dulu kali ya teman-teman. Nah, kita udah masuk ke segmen terakhir aja nih Kak Devin. Aku mau tanya lagi nih, ada gak sih pesan khusus buat sobat kreatif yang mungkin masih galau nih mulai karir di dunia desain, terutama yang insecure sama karyanya? Untuk kata-kata ya saya. Iya, untuk kata-kata. Motivasi sih sebenarnya jangan terlalu overthinking. Walaupun kamu masih awal banget, masih baru,
kamu coba dulu tes gitu. Kalau kamu itu tes dulu untuk desainnya. Dan misalkan kalau kamu ada satu orang yang nanya nih, klien, dan dia itu tuh tiba-tiba ghosting, justru itu udah penanda kalau hasil kamu tuh dilirik sama market. Kamu harus pushing terus dari situ, karena itu udah jadi penanda kalau kamu itu sudah mulai diakui, sudah ada penunjuk kalau kamu itu tanda-tanda kamu itu udah diakui. Diakui ya. Makanya push terus ya. Jadi jangan malah yang udah di ghosting malah jadi baper, jadi nggak mau ngelanjutin. Justru itu peluang buat kamu untuk ngelanjutin terus. Dan juga jangan menyerah juga, walaupun kamu masih belum. FYI, aku awal-awal itu aku ngonten depan kamera karena aku gagap guys. Itu bener insecure aku yang sangat-sangat aku nggak mau show ke orang. Makanya awal-awal aku konten itu aku nggak ada muka sama sekali. Jadi buat kamu teman-teman yang mungkin nggak pede depan kamera, nggak pede depan mic gitu ngomong ya, mungkin kamu tuh bisa cari konten untuk yang faceless, untuk konten yang tanpa muka. Nanti pelan-pelan itu baru kamu mulai upgrade kamera, mulai upgrade mic, dan kamu pasti akan belajar dari situ. Makanya jangan menyerah sih. Keren banget ya sobat kreatif. Itu bisa dicoba ya, pokoknya mulai aja dulu, jangan insecure ya Kak Devin. Siapa tahu apa yang kamu mulai itu bisa membawa suatu perubahan besar bagi hidupmu. Wah, nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol sama Kak Devin tuh waktunya udah habis aja. Sangat menginspirasi, dan makasih banyak banget nih buat Kak Devin yang udah menyempatkan hadir di Yukibas pada hari ini dan memberikan kisah inspiratifnya kepada sobat kreatif yang ada di rumah. Nah, aku juga berharap nih semoga Kak Devin ini bisa menciptakan banyak karya-karya yang hebat ke depannya, terus sukses karirnya dan lancar juga kuliahnya. Nah, makasih banyak juga untuk sobat kreatif yang ada di rumah yang udah setia nonton Yukibas hari ini. Terus jangan bosan-bosan ya guys untuk nonton Yukibas lagi di episode selanjutnya. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Yukibas. Yuk kita bahas.